Hai teman-teman, sesuai dengan judulnya, di sini Teteh mau bikin video bullet journal Teteh tahun 2021. Alat yang Teteh gunakan itu seadanya aja seperti highlighter merek Joico yang warnanya pastel, spidol Crayola, pensil warna, dan beberapa alat tulis lainnya. Buku dan peralatan yang Teteh gunakan untuk bikin bullet journal ini sudah ada di video stationery haul Teteh yang pertama sama yang kedua. Di sana Teteh udah sebut di mana Teteh belinya, harganya berapa, dan reviewnya itu seperti apa. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja cek di description box karena semua link barang dan tokonya ada di description box. Ngomong-ngomong nih ya, ini tuh pertama kalinya Teteh bikin bullet journal di satu buku khusus seperti ini. Nah sebelumnya Teteh tuh udah pernah sih bikin semacam plan gitu, tapi tempatnya nggak teratur gitu loh. Kayak misalnya kalendernya Teteh bikin di binder, terus to-do listnya Teteh bikin di buku tulis, terus pokoknya tempatnya pisah-pisah gitu deh. Dan itu malah bikin Teteh pusing gitu loh, kayak pas Teteh mau ngisi Teteh bingung, ini tuh bukunya yang mana ya gitu. Nah akhirnya Teteh putuskan untuk menulis di satu buku seperti ini. Setelah membuat cover yang sangat simpel seperti ini, selanjutnya di sini Teteh bikin kalender tahun 2021. Di sini Teteh bikin mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan sengaja Teteh taruh di halaman awal supaya Teteh tuh selalu ingat kalau hari ini tuh tanggal berapa dan hari apa. Supaya kalendernya terlihat cantik dan menarik, di sini Teteh tambahin highlighter yang warnanya pastel-pastel. Nah, jadi ini dia hasil akhir dari kalender yang udah Teteh buat. Teteh tambahin efek bubble sama bayangan gitu di judulnya. Untuk cara mengisinya yaitu Teteh tinggal silang aja hari yang udah Teteh lalui. Misalnya sekarang tanggal 2 Januari, berarti Teteh silang tanggal 1 Januari, menandakan bahwa hari itu udah Teteh lalui. Di halaman selanjutnya, di sini Teteh bikin future log. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, future log itu gunanya untuk nandain atau ngerencanain hal-hal yang akan kalian lakukan di hari atau bulan yang akan datang, supaya kalian tuh bisa mempersiapkannya dengan matang. Oke, jadi ini dia hasil akhir dari future log yang udah Teteh bikin mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, untuk cara menggunakan future log ini mudah banget. Jadi di bagian bawah itu Teteh tulis kata kuncinya seperti warna biru untuk ulang tahun, warna hijau untuk hal-hal yang penting, warna ungu untuk hal yang harus Teteh lakukan, dan warna pink untuk hari libur. Misalnya di tanggal 4 Januari itu kan ulang tahunnya adik Teteh. Nah jadi di bagian tanggalnya itu Teteh tandai pakai warna biru, terus Teteh tulis keterangannya di bagian bawah, yaitu ulang tahun adik Teteh. Misalnya lagi nih, kalian ada meeting di tanggal 2 Februari. Nah kalian bisa tuh tandain tanggalnya pakai warna hijau. Jadi kalian tuh bakalan keingat kalau di tanggal itu tuh kalian ada meeting, dan kalian bisa mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Selanjutnya di sini Teteh nulis goals yang ingin Teteh capai di tahun 2021. Di bagian tengahnya ini Teteh tulis judulnya, terus Teteh tambahin hiasan-hiasan bunga gitu, dan Teteh bagi jadi 4 kotak. Yang pertama itu ada resolusi untuk diri Teteh, terus resolusi Teteh di kuliahan sama karir Teteh, resolusi keuangan, dan resolusi sosialnya Teteh. Oke, jadi ini dia hasil akhirnya. Nah, halaman sebelah kiri ini kan terlalu polos banget ya. Jadi di sini Teteh tambahin washi tape yang dikasih sama temen Teteh. Thank you Sekira. Nah, di halaman sebelah kiri ini sengaja Teteh kosongin untuk naruh foto-foto atau gambar hal-hal yang ingin Teteh capai di tahun 2021, supaya Teteh semakin semangat untuk meraih hal yang ingin Teteh capai. Nah, kalau di halaman yang sebelah kiri itu Teteh taruh gambar, di halaman yang sebelah kanan ini Teteh tulis keterangan atau tulisan-tulisan hal-hal yang ingin Teteh capai di tahun 2021. Contohnya nih di bagian self, misalnya Teteh pengen 2021 pipi Teteh itu jadi tirus gitu, walaupun agak ngarep gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting Teteh tulis supaya jadi pengingat gitu loh. Jadi tiap Teteh pengen ngemil, Teteh jadi ingat kalau resolusi Teteh tuh nggak bakalan tercapai kalau misalnya Teteh tuh ngemil terus gitu. Jadi semacam pengingat juga lah. Halaman selanjutnya di sini Teteh nulis YouTube planning alias
rencana atau ide apa aja yang teteh punya untuk dijadikan sebuah konten YouTube. Nah, kenapa ini tuh perlu ditulis? Karena teteh tuh tipe orang yang suka kebanyakan ide gitu, tapi saking banyaknya ide, teteh bingung nih yang mana duluan yang harus direalisasikan. Sampai akhirnya nggak ada satupun yang terrealisasikan. Jadi teteh bakal tulisin semua ide yang teteh punya di buku ini supaya teteh nggak lupa dan lebih teratur. Karena teteh tuh juga tipe orang yang ketika teteh punya satu ide, terus teteh nemu ide yang baru, teteh tuh malah lebih condong ke ide yang baru dan ide yang lama itu malah terlupakan gitu. Jadi yang seharusnya teteh punya 2 ide malah jadinya 1 ide gitu. Jadi teteh bakal tulisin semuanya di sini, dan ketika ide itu udah direalisasikan menjadi sebuah konten YouTube, teteh bakal tandain atau teteh coret gitu dari buku ini. Selanjutnya di sini teteh ada YouTube Tracker yang mana gunanya untuk melihat perkembangan YouTube teteh. Jadi teteh nulis ini tuh untuk catatan doang, bukan untuk ekspektasi ataupun target teteh terhadap YouTube. Misalnya nih, 2021 teteh harus punya sekian subscriber. Nah, teteh nggak ada kepikiran itu sama sekali, karena dari awal pun tujuan teteh nge-YouTube itu untuk menyalurkan hobi teteh. Terus yang kedua untuk berbagi hal-hal yang teteh tahu seperti tutorial ataupun tips. Dan yang ketiga untuk kenang-kenangan doang sih. Misalnya nih, teteh udah umur 40 tahun, terus tiba-tiba teteh pengen nonton video-video lama teteh. Nah, jadi teteh tuh bakalan keinget gitu loh. Dulu tuh teteh pernah kesini loh sama siapa, terus ngapain aja di situ gitu. Jadi kayak kenang-kenangan gitu. Oke, jadi di sini teteh bikin kesalahan. Harusnya lambangnya ini teteh biarin polos aja dan baru akan teteh warnai pakai warna merah ketika teteh mencapai subscriber yang teteh tulis di bawahnya itu. Nah, tapi karena ini tuh udah terlanjur teteh warnai semua pakai warna merah, jadi palingan teteh tinggal tambahin tanggal teteh mencapai subscriber itu doang sih di bagian bawahnya ini. Selanjutnya di sini teteh nulisin buku apa aja yang teteh baca dan film apa aja yang teteh tonton di tahun 2021. Jadi ketika teteh habis nyelesain sebuah buku atau sebuah film, teteh bakalan tulis judulnya di sini. Dan teteh tulis juga penilaian teteh terhadap buku atau film itu. Jadi ini tuh gunanya supaya teteh ingat, oh tahun 2021 teteh pernah baca ini nih, pernah nonton ini nih gitu. Jujur sebenarnya waktu bikin yang bagian ini tuh lumayan memakan waktu, sedangkan teteh tuh lagi buru-buru banget karena ada satu hal yang harus teteh kerjakan juga. Jadi teteh bikinnya nggak sampai selesai, tapi tenang aja, teteh lanjutin pas malamnya. Oke, jadi ini dia hasil akhir yang udah teteh selesain, udah teteh tambahin stiker-stiker dan udah teteh warnain juga. Nah, jadi teteh bakalan tulis judul buku yang teteh baca itu di dalam gambar buku ini, terus teteh kasih penilaian berupa bintang. Misalnya judul A, terus bintangnya itu sesuai dengan penilaian teteh, misalnya bintang 5. Nah, teteh bakalan warnain 5 bintang ini pakai warna kuning. Sama seperti buku, untuk film yang udah teteh tonton bakalan teteh tulis di kotak-kotaknya ini, terus teteh kasih penilaiannya juga. Next, di sini teteh kayak gambar celengan gitu untuk nge-track tabungan teteh. Di bagian atasnya ini teteh tulis quote supaya teteh termotivasi untuk menabung, dan di bagian bawahnya ini teteh gambar celengan yang di dalamnya ada koin-koin. Di halaman selanjutnya teteh bikin kayak papan gitu untuk nulisin hal-hal apa aja yang teteh inginkan dan hal apa aja yang teteh butuhkan. Nah, teteh sengaja nulis hal yang teteh inginkan dan teteh butuhkan ini sebelahan dengan celengan supaya teteh semakin semangat untuk menabung dan bisa segera membeli hal yang teteh inginkan dan teteh butuhkan ini. Jadi rencananya teteh bakalan warnain koin-koinnya ini pakai warna kuning. Satu koin ini nilainya 200.000. Jadi teteh bakalan warnain satu koin pakai warna kuning kalau uang teteh udah 200.000. Dan kalau uang teteh udah 400.000 berarti koin yang teteh warnain itu ada 2. Selanjutnya yang ini ciwi-ciwi pasti tahu. Jadi ini tuh gunanya untuk nyatet kapan kita mulai datang bulan dan kapan juga selesainya. Nah, teteh sengaja nulis di sini karena teteh nggak pakai aplikasi dan teteh sering lupa. Teteh tuh
kapan mulainya dan kapan selesainya. Jadi ini tuh gunanya untuk ngelihat kita tuh normal atau enggak sih siklusnya gitu. Nah, jadi kotak-kotaknya ini udah disesuaiin mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, untuk cara mengisinya, jadi kita tuh buat dulu kata kuncinya. Di sini Teteh bikin 3 kata kunci, yaitu warna merah, kuning, sama warna biru. By the way, ini tuh stikernya dikasih sama Aisyah. Makasih Aisyah. Nah, jadi di sini Teteh bikin juga yang warnanya merah, itu tandanya Teteh lagi mood swings. Yang warnanya kuning Teteh lagi sensitif, dan yang warna biru itu normal-normal aja. Nah, jadi ketika kita dapet, Teteh warnain sesuai mood Teteh tuh lagi normal atau enggak gitu. Jadi biar warna-warni aja gitu, daripada misalnya isinya itu cuman dapet sama enggak gitu. Jadi warnanya kan cuma 2. Nah, kalau ini warnanya jadi 3 sesuai mood. Akhirnya kita sampai juga di bagian terakhir, yaitu bagian pencapaian. Nah, di sini Teteh sengaja bikin 12 bulan mulai dari Januari sampai bulan Desember, karena target Teteh itu setiap bulannya Teteh harus dapat minimal 1 pencapaian. Nanti Teteh tulis di sini. Oke teman-teman, jadi ini dia bullet journal pertama Teteh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian suka dan terinspirasi. Jangan lupa like kalau kalian suka dan beri kritik dan saran kalian di komentar. Bye bye.